Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan perkuliahan setiap malam Jumat. Insya Allah pada malam hari ini kita bersama-sama akan mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tema pada malam hari ini adalah tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Ya. Kenapa sih penting kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Rekan mahasiswa yang saya hormati, ada pertanyaan mungkin ya, seberapa penting ya warga negara wajib belajar pendidikan kewarganegaraan ya. Jawabannya tentu penting sekali ya. Karena sebagai warga negara ya, kita wajib mengetahui ya kontribusi apa yang bisa diberikan oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, ini adalah pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, makanya secara umum ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ini mencakup tiga aspek penting ya, atau mencakup tiga aspek utama. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, kemudian yang kedua adalah aspek sikap, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Aspek pengetahuan ini meliputi pemahaman warga negara terhadap sistem politik negaranya. Kemudian terhadap pelaksanaan hukum di negaranya. Dan juga terhadap tata kelola pemerintahan di negara. Nah, ini aspek pengetahuan. Jadi penting seorang warga negara itu memahami sistem politiknya, sistem hukumnya, termasuk juga tata kelola pemerintahannya. Yang kedua adalah aspek sikap. Nah, aspek sikap ini berkaitan dengan pengembangan karakter warga negara. Ya, warga negara memiliki sikap toleransi, ya, kemudian memiliki sikap nasionalisme, ya, cinta tanah air, dan kemudian juga memiliki sikap adil, ya, di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini adalah aspek yang meliputi kemampuan warga negara terhadap misalkan berorganisasi, terutama mahasiswa ya. Mahasiswa ini aktif dalam organisasi, ya, bisa menyampaikan pendapat dengan baik, ya, memiliki pengetahuan sehingga bisa berargumentasi dengan baik, ya, kritis terhadap kondisi sosial, kondisi politik, bahkan juga mengkritisi terhadap tata kelola pemerintahan, ya. Nah, ini salah satu ruang lingkup daripada pendidikan kewarganegaraan. Harapannya warga negara ini memiliki keterampilan yang baik, pengetahuannya baik, keterampilan mengejawantahkan pengetahuannya juga baik. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dalam sistem politik bisa dikritisi. Ya, ada sistem hukum dikritisi. Tata pemerintahan juga sama. Ya, boleh mengkritisi pemerintah. Karena itu adalah bagian dari hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara ya, sehingga bisa tadi ya menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah ya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan juga ini menekankan pentingnya penguatan identitas nasional, karena identitas nasional ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Apa saja sih ciri-ciri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain ya, dimulai dari keberagaman budayanya ya, ini adalah sebagai bagian yang penting dalam membangun bangsa Indonesia ya, bangun bangsa Indonesia yang harmonis, kemudian juga berkeadilan ya.
Nah, ini dalam konteks bangsa Indonesia ya, pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pentingnya penguatan jati diri bangsa Indonesia atau identitas nasional melalui tadi budaya ya, melalui kearifan lokal ya, melalui tradisi dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan juga urgensi. Ya, seberapa penting sih pendidikan kewarganegaraan ini dalam konteks pendidikan tinggi. Ya. Nah, tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini, terutama diajarkan di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi adalah yang pertama adalah membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ya, jadi warga negara itu harus sadar apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Ya, mendapatkan pendidikan itu adalah hak daripada warga negara. Mendapatkan penghidupan yang layak itu adalah hak dari warga negara. Mendapatkan rasa aman itulah hak daripada warga negara. Tetapi selain itu juga ada kewajibannya di dalam pendidikan. Ada kewajibannya di dalam penghidupan yang layak. Ada kewajibannya di dalam eh, penegakan hukum dan lain sebagainya. Ya, ini tujuan yang pertama. Yang kedua adalah harapannya warga negara itu mampu berpartisipasi aktif tadi ya, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, makanya penting tadi ya, warga negara melalui pendidikan warga negara memahami sistem politik ya. Bagaimana sistem politik yang dilaksanakan di negara Indonesia ini ya. Bagaimana menjadi pemilih yang baik ya. Bukan hanya baik dalam artian ya milih saja, tetapi juga bagaimana memilih pemimpin yang eh, sesuai ya dengan tujuan bangsa Indonesia ini. Memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai ya dengan kondisi negara Indonesia ya. Nah, ini adalah tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga menjadi penting di perguruan tinggi ini karena mahasiswa itu tadi, mahasiswa adalah agen perubahan, agen of change, ya. Jadi agen perubahan, mahasiswa itu bisa melakukan perubahan, ya. Dan potensinya itu sangat besar dalam melakukan perubahan dan juga memajukan bangsa, ya. Dulu ada eh, jamak tahun 60-an ya, Presiden Soekarno apa namanya di demo lah istilahnya gitu ya. Ini karena menuntut perubahan. Siapa yang menuntut perubahan? Mahasiswa gitu ya. Kemudian eranya Soeharto tahun 1998 sampai dengan kemudian beliau mengundurkan diri ya, lengser sebagai seorang presiden karena tuntutan daripada mahasiswa. Nah, itu mahasiswa itu agen perubahan. Ini dalam sejarah bangsa kita sudah terbukti bahwa mahasiswa itu adalah memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki potensi yang sangat besar di dalam melakukan perubahan, bahkan memajukan bangsa. Ya. Dan mahasiswa juga ini harus menjadi warga negara yang kritis, inovatif, serta bertanggung jawab. Ya, melalui pengetahuan tadi, melalui pemahaman tadi terhadap sistem politik, terhadap sistem hukum, terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga mahasiswa itu menjadi kritis, ya, kritis. Wah, ini ada yang tidak sesuai nih. Wah, ini kenapa harus begini ya? Seperti yang sedang terjadi di negara kita ini sekarang ya. Ada programnya baik, tetapi tata kelolanya tidak baik. Ya, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya, misalkan masalah makan bergizi gratis ya.
Makan bergizi ini program yang baik ya, bahkan bukan hanya Indonesia yang punya program makan bergizi itu ya. Jadi makan bergizi gratis itu bukan hanya Indonesia, tetapi negara lain juga punya program seperti Jepang ya. Tapi Jepang kan tata kelolanya sudah sangat luar biasa, bagus gitu ya, sangat baik. Nah, ini bagaimana Indonesia juga bisa mencontoh tata kelola eh, misalkan tata kelola MBG ini dengan baik juga ya, tidak mencederai nilai-nilai keadilan ya dalam masyarakat. Karena ini anggaran yang sangat besar, uang yang sangat besar ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, dengan amanah ya, ini akan menimbulkan apa namanya? Gejolak di dalam masyarakat, dan masyarakat itu harus terutama mahasiswa ini ya harus kritis. Selain kritis juga harus inovatif ya, bisa menciptakan ya, bisa menginovasi sesuatu menjadi lebih baik, dan tentunya juga mahasiswa diharapkan memiliki tanggung jawab yang baik juga sebagai mahasiswa. Walaupun memang di era sekarang ini ya mahasiswa juga ya banyak terjadi juga hal-hal yang kontradiktif di dalam masyarakat kita. Kemarin ada misalkan mahasiswa UI ya melakukan tindak kekerasan seksual ya melalui chat group. Nah, ini menjadi pro dan kontra ya, pro dan kontra. Tapi bagi kita sebagai masyarakat yang memiliki etika ya, memang hal-hal seperti itu harusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang namanya mahasiswa ya, atau orang yang sedang belajar ya, karena itu adalah bertentangan dengan etika ya, sebagai seseorang yang sedang menuntut ilmu ya, atau orang yang sedang belajar ya. Bahkan ya bukan hanya mahasiswa, ini secara umum di dalam masyarakat kita juga kan apa melanggar melanggar norma kesusilaan ya, melanggar norma kesusilaan karena hal itu tidak baik. Melakukan pelecehan, melakukan kekerasan seksual, baik verbal apalagi fisik. Ini verbal saja sudah tidak boleh ya, apalagi fisik ya. Nah, ini kontradiktif dengan cita-cita daripada mahasiswa gitu ya. Perguruan tinggi ini menghasilkan masyarakat yang memiliki atau ingin menghasilkan warga negara yang memiliki karakter ya yang baik di dalam masyarakatnya. Selanjutnya adalah landasan atau dasarnya apa, dasar daripada pendidikan kewarganegaraan ini apa saja? Ada 3 dasar ya. Yang pertama adalah dasar filosofis, yang kedua dasar yuridis, dan juga dasar sosiologis ya. Ada landasan filosofis, ada landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama landasan filosofis. Apa sih? Bahwa pendidikan kewarganegaraan ini harus mampu mengembangkan aspek moral daripada warga negara, intelektual daripada warga negara, dan nilai-nilai sosial daripada warga negara. Ini landasan filosofisnya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini outputnya adalah bisa mengembangkan moral, intelektual, dan juga nilai-nilai sosial mahasiswa atau warga negara. Kemudian yang kedua adalah landasan yuridis, ya. Landasan yuridis daripada pendidikan kewarganegaraan tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ya, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyalakan pendidikan nasional yang bermutu. Ini Undang-Undang Dasar 1945 ya. Makanya kalau pemerintah tidak serius dalam pendidikan, ini berarti sudah melanggar terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain dasar konstitusional, ya, ada juga undang-undang pelaksananya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini tentang sistem pendidikan nasional. Bagaimana pemerintah mengatur pendidikan nasional
Ini melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Dan tentunya juga ada peraturan-peraturan di bawahnya yang lain yang menjadi peraturan pelaksana daripada Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Itu yang kedua, landasan yuridis ya. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis pendidikan kewarganegaraan ini adalah berfungsi sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan juga membangun solidaritas bangsa Indonesia. Harapannya dengan pendidikan kewarganegaraan, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragam ini, ya, yang majmuk ini bisa memiliki nilai-nilai toleransi yang baik, saling menghormati, saling menghargai di dalam masyarakat tanpa meributkan perbedaan yang ada, baik perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, ataupun perbedaan-perbedaan kelompok yang ada di masyarakat kita. Nah, itu adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian selanjutnya adalah hakikat daripada warga negara dan kewarganegaraan. Nah, warga negara ini adalah individu yang secara hukum diakui sebagai bagian daripada suatu negara. Nah, ini yang memiliki hak dan kewajiban ya, tertentu sesuai dengan undang-undang. Jadi warga negara ini adalah individu yang secara hukum ya, secara hukum itu diakui sebagai bagian daripada suatu negara serta memiliki hak serta kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang. Ini adalah warga negara. Kemudian kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dan negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada warga negara tersebut. Nah, ini disebut kewarganegaraan ya. Jadi kalau warga negara itu individunya, kalau kewarganegaraan adalah status hukumnya ya. Ini menurut Kusuma Wardani ya dalam bukunya tahun 2018. Ya, warga negara itu adalah orangnya, individunya, kalau kewarganegaraan adalah statusnya. Nah, kewarganegaraan ini bisa didapat karena keturunan, karena tempat lahir, ataupun karena misalkan diwarganegarakan atau bahasa sekarangnya disebut naturalisasi gitu ya. Ini di Indonesia ini sedang sedang apa namanya? Sedang terjadi fenomena nih masalah naturalisasi terutama di bidang olahraga ya. Banyak sekali warga-warga negara asing yang kemudian diwarganegarakan ya melalui proses naturalisasi. Nah, itu adalah kewarganegaraan status ya. Kalau warga negara adalah individunya. Jadi hakikatnya warga negara dan kewarganegaraan ini menjadi dasar dalam pembentukan identitas nasional dan juga pengembangan karakter bangsa Indonesia ya. Ini warga negara perlu paham tentang hak dan kewajibannya. Urgensi pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi dan digitalisasi. Berapa penting sih pendidikan kewarganegaraan? Tadi sudah saya sampaikan. Penting sekali ya di era globalisasi dan digitalisasi sekalipun ya. Era globalisasi dan digitalisasi ini adalah era di mana perubahan besar terjadi di dalam segala aspek kehidupan manusia ya, termasuk juga dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Globalisasi ini tantangannya masuknya budaya asing ya, kemudian juga arus informasi yang masif ya, tidak terbendung, kemudian juga meningkatkan kompetensi persaingan antar bangsa. Ini globalisasi baik dalam masalah industri ya, masalah tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini berkompetisi kita ya. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi ya. Nah, digitalisasi ini sekarang mempercepat penyebaran informasi ya. Eh, memudahkan warga negara dalam berpartisipasi berkaitan dengan informasi ya. Bahkan dalam kehidupan dalam kegiatan-kegiatan sosial ya, bahkan politik ya.
Sekarang mah ada yang namanya kalau apa? Kalau lagi pemilihan tuh ada quick count gitu ya. Penghitungannya belum selesai tapi persentase kemenangan sudah ada tuh. Ya. Nah, ini karena digitalisasi ya, orang sudah gampang mendapatkan informasi, mencari informasi ya, mengirim informasi ini dengan digitalisasi ya. Oleh karena itu tantangannya sangat besar ya ini terhadap identitas nasional bangsa Indonesia, baik itu globalisasi ataupun digitalisasi. Kalau globalisasi ancamannya terhadap identitas nasional kita yang bisa tergerus oleh masuknya budaya asing atau informasi yang tidak terbendung. Kemudian digitalisasi ini tantangannya berkaitan dengan keamanan data kita, ya. Nah, oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan ini harus mampu ya menjadi salah satu bagian mengajarkan etika terhadap warga negara berkaitan dengan misalkan etika bermedia sosial, bagaimana perlindungan data ya, serta tanggung jawab hukum dalam dunia digital. Makanya sekarang ada undang-undang ITE gitu ya, undang-undang tentang apa namanya informasi ya, ada undang-undang tentang informasi ya. Masyarakat kita harus memiliki pemahaman ya yang baik di era globalisasi dan digitalisasi ini ya, sebagai apa pondasi membangun bangsa Indonesia yang cerdas, bertanggung jawab serta memiliki daya saing ya di tingkat global. Nah, ini adalah pembahasan terakhir daripada pendidikan kewarganegaraan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Jika memang ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan rekan-rekan mahasiswa semua tanyakan baik melalui pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun melalui WA. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.